Haleluya, shalom kekasih Tuhan. Kita berjumpa lagi dalam Pray From Home dan mari kita berdoa sebelum kita merenungkan firman Tuhan bersama-sama. Bapa, dalam nama Yesus kami percaya firman-Mu adalah pelita buat kaki kami, terang buat jalan kami. Beri hikmat-Mu buat kami sehingga kami dapat memahami firman-Mu dan dapat mengerti firman-Mu dan melakukan firman-Mu. Dalam nama Yesus, amin. Nah, malam ini saya akan sharing tentang tinggal tenang dan percaya. Terambil dari Yesaya 30 ayat 15. Yesaya 30 ayat 15. Sebab beginilah firman Tuhan, Allah yang Maha Kudus, Allah Israel. Dengan bertobat dan tinggal diam, kamu akan diselamatkan. Dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu. Tetapi kamu enggan. Pertanyaan saya, maukah saudara benar-benar bertobat? Maukah saudara benar-benar tinggal diam? Karena inilah kunci untuk menerima keselamatan. Memang keselamatan hanya ada di dalam Yesus. Tetapi kuncinya adalah kita mau benar-benar bertobat dan tinggal diam. Kemudian dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu. Dan inilah yang kita mau pelajari, tinggal tenang dan percaya. Salah satu kebutuhan hidup dari manusia adalah tenang dan percaya. Kita mau hidup tenang, peace, damai, quiet. Tetapi ternyata damai itu tidak selalu berbicara tentang tenang. Di tengah debur ombak yang kencang, di sana pun ada damai sejahtera. Dan ada dua hal yang kita bisa belajar, tetap tenang dan percaya. Pertanyaannya begini, apakah hidup tenang dan percaya itu mudah? Kalau semuanya beres, semuanya baik, semuanya mudah, kita bisa hidup tenang, kita bisa percaya. Karena, Tuhan bereskan. Iya, tapi di tengah krisis seperti hari ini, dibutuhkan kedewasaan dan kita butuh kekuatan dari Tuhan. Saudara, hal yang pertama kita mau belajar, hidup tenang. Hidup tenang dimulai dari bertobat. Dimulai dari pertobatan. Pola pikir kita harus berubah. Hati kita pun harus berubah, mengalami perubahan. Dan yang namanya bertobat artinya meninggalkan dosa dan berbalik kepada Tuhan. Menanggalkan dan meninggalkan dosa, kemudian berbalik kepada Tuhan. Orang yang berbuat dosa, dia dekat dengan iblis. Walaupun dia tidak mengaku, saya nggak dekat dengan iblis. Tapi sebenarnya dia dikuasai, dipengaruhi, dikuasai oleh iblis. Oleh sebab itu mari kita belajar bersama. Menanggalkan dosa, meninggalkan dosa, berbalik kepada Tuhan. Itulah pertobatan. Oleh sebab itu seperti Matius 3 ayat yang ke-8, hasilkanlah buah pertobatan. Lewat pertobatan kita, masa lalu kita yang buruk, kita tinggal itu semua dan kita punya gaya hidup yang baru. Sehingga orang yang berjumpa dengan kita, mereka melihat ada perubahan, ada pertobatan. Saudara, mari kita juga belajar untuk hidup tenang selain bertobat, yaitu menguasai diri. Bukan menguasai orang lain, tetapi belajar menguasai diri. Penguasaan diri adalah wujud dari buah roh dalam kehidupan kita. Itulah hasil buah pertobatan. Mari kita belajar ada waktu untuk diam, ada waktu untuk bicara, ada waktu untuk bergerak. Jadi jangan buru-buru. Kita harus kuasai diri. Yang namanya hidup tenang itu bisa menguasai diri. Tahu kapan bicara, tahu kapan diam, tahu kapan bergerak. Saudara, mari kita tidak sibuk mencari kesalahan orang lain atau keadaan situasi kondisi. Tidak sibuk mencari kelemahan orang lain, tetapi mulai menyibukkan diri, introspeksi diri,
mengoreksi diri. Lewat ketenangan, lewat penguasaan diri, lewat pertobatan, kita bisa mulai introspeksi diri. Menguasai diri, mencari apa yang harus diperbaiki dari dalam hidup kita. Itu yang pertama, hidup tenang. Yang kedua, percaya. Mari kita semua belajar percaya kepada Tuhan. Memang ngomong percaya kepada Tuhan itu mudah, tetapi bukti lewat perilaku, gaya hidup kita sehari-hari, kita bisa ditemui sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, atau seolah-olah percaya kepada Tuhan, atau bersandiwara sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Orang yang percaya kepada Tuhan berarti dia benar-benar percaya kepada Tuhan. Kalau hanya percaya, banyak orang percaya. Tapi bagaimana? Percaya kepada Tuhan artinya mempercayakan hidupnya kepada Tuhan, mempercayakan masa depannya kepada Tuhan, termasuk masa kininya. Saudara, jadilah orang yang bisa dipercaya oleh Tuhan lewat karunia yang dipercayakan kepada kita. Talenta, kecakapan, kepandaian, hikmat yang diberikan Tuhan kepada kita, dipercayakan kepada kita. Kita bertanggung jawab. Belajar percaya kepada Tuhan, menjadi orang yang dipercaya oleh Tuhan, dan kemudian jadilah kepercayaannya Tuhan. Orang yang sudah bisa dipercaya oleh Tuhan menjadi kepercayaannya Tuhan. Dan yang namanya percaya itu dimulai dari hati. Kalau hati kita percaya, nanti mulut kita akan mengaku. Perilaku kita akan mengerjakannya. Jadi sebetulnya kehidupan kita sehari-hari menandakan kita punya iman di dalam Tuhan, kita punya iman kepada Tuhan, ataukah kita ini menjadi orang yang tidak percaya kepada Tuhan. Hari-hari yang sulit seperti hari ini, PPKM yang namanya darurat sekarang ganti menjadi level 3, level 4 karena standar WHO. Levelnya makin banyak berarti makin parah. Bersyukurlah dimanapun Anda berada. Tuhan mau tinggal tenang. Tuhan mau kita percaya. Tuhan mau kita tinggal tenang dan percaya kepada Dia. Saudara, orang yang dipercaya Tuhan, hidupnya akan dituntun oleh Tuhan setiap hari. Hiduplah tenang dan percaya Tuhan. Maka Anda akan menikmati kuat kuasa Tuhan. Saudara akan menikmati perlindungan dari Tuhan. Saudara akan menikmati pimpinan dari Tuhan setiap hari. Mari, dua hal yang saya sudah bagikan buat saudara. Hidup tenang dan percaya. Hidup tenang di dalam Tuhan dan percaya kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus kami mau belajar untuk hidup tenang dan percaya. Apapun boleh terjadi, tetapi kekuatan Tuhan ada pada kami, perlindungan Tuhan ada pada kami, memampukan kami untuk berjalan dalam rencana dan kehendak Tuhan. Pimpin kami, tuntun kami, biar kami makin hari makin kuat di dalam Tuhan. Biarlah hari demi hari kami makin kokoh, makin percaya kepada Tuhan. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami bersyukur, kami berdoa, kami mau praktekkan untuk menguasai diri hidup tenang dan percaya kepada Tuhan. Malam ini kami berdoa untuk saudara-saudari kami yang sedang mengalami sakit COVID, keluarga Ibu Siana yang sudah mulai mengalami kesembuhan. Tuhan memberikan kesembuhan dan pemulihan total buat keluarga Ibu Siana. Demikian pula untuk Ibu Muji, Tuhan menyembuhkan Ibu Muji yang ada di Bondowoso dalam nama Yesus. Dan keluarga Siana yang ada di Tangerang, Tuhan memulihkannya sempurna. Dan biarlah dalam beberapa hari mendatang, mereka semua mengalami kesembuhan total. Kami bersyukur beberapa kekasih Tuhan yang sudah kami doakan dalam Pray From Home beberapa hari yang lalu sudah mengalami kesembuhan. Dan malam ini kami juga berdoa untuk Ibu Menok, Ibu Ikut yang
di usia senja, mereka tetap kuat teguh di dalam Tuhan. Mereka tetap punya keyakinan iman bahwa mereka menjadi pribadi yang diberkati Tuhan, menjadi berkat buat keluarga dan sanak saudara, famili, dan teman-temannya. Ayo berdoa, mereka tetap teguh hatinya di dalam Tuhan. Kami berdoa pula untuk saudara-saudari kami yang hari-hari ini sedang mengalami sakit, khususnya Pak Slamet, pemulihan dari stroke. Kami percaya keluarganya diberi kekuatan dan kesabaran untuk melayani beliau. Kami berdoa buat Pak Roni, dipulihkan retina matanya. Dan kami juga berdoa untuk Saudari Yofi yang sedang melaksanakan kemoterapi. Tuhan menyembuhkannya total dalam nama Yesus. Tak lupa kami berdoa buat Pak Padi. Kami berdoa Tuhan menyembuhkannya dari prostat, dari ginjal yang dia alami. Kami berdoa proses cuci darah dan proses perawatan dan operasi yang akan dilaksanakan, Tuhan menyertai melindungi. Dan keluarga Pak Padi, Tuhan jamah lawat satu demi satu, biar mereka benar-benar memiliki kesatuan hati dalam keluarga mereka. Terima kasih ya Tuhan. Kami berdoa buat saudara-saudari kami yang setiap hari bekerja dengan sungguh-sungguh sebagai karyawan maupun pengusaha. Mereka bekerja dengan totalitas menjaga protokol kesehatan. Kami berdoa perlindungan Tuhan yang luar biasa ada pada mereka. Dan khususnya saudara-saudari kami yang bekerja sebagai tenaga kesehatan dan dokter. Kami berdoa mereka garda terdepan di rumah sakit, di puskesmas, dan dimanapun mereka berada. Kami berdoa perlindungan Tuhan nyata ada buat mereka. Di tengah-tengah kelelahan tubuh mereka, Tuhan yang memberikan kekuatan ekstra. Tuhan yang memberikan perlindungan lewat para malaikat mengingatkan mereka untuk berjaga-jaga dan waspada. Terima kasih ya Tuhan, kami berdoa buat para kekasih Tuhan, jemaat Roh Jajak, bersama keluarganya, keluarga besarnya, dimanapun mereka sedang berada, dan yang sedang mengikuti Pray From Home malam ini. Tuhan memberikan kekuatan ekstra. Tuhan memberikan hikmat di tengah-tengah pekerjaan, rumah tangga, di tengah-tengah segala kegiatan yang mereka lakukan. Kami berdoa ya Tuhan, perlindungan-Mu sungguh nyata buat kekasih Tuhan yang ada di Roh Jajak. Demikian pula untuk keluarga Alvencio yang ada di Selangor, Malaysia. Tuhan memberikan perlindungan ekstra. Terima kasih ya Tuhan, biarlah Malaysia sembuh dan pulih segera dalam nama Yesus. Kami berdoa buat keluarga Miss Lydia yang ada di Jakarta maupun di Manado. Biar dimanapun keluarga ini berada, Tuhan memberikan perlindungan, memberikan kekuatan, memberikan kewaspadaan, dan berkat-Mu khusus ada buat mereka. Kami juga berdoa untuk pemulihan dari Haris dan Intan serta keluarganya yang sudah sembuh dari COVID-19. Kami berdoa, kami bersyukur Tuhan melindungi, menyertai mereka. Dan keluarga besar yang ada di Solo, Tuhan yang melindungi, memberkati satu demi satu. Terima kasih Bapa. Kami menyerahkan keluarga Ibu Yuliana yang ada di Denpasar. Tuhan melindungi mereka. Dan kami berdoa buat Echa Friendly yang ada di Sanur. Tuhan menjamah kesehatannya. Demikian pula para kekasih Tuhan dimanapun mereka berada yang mengikuti Pray From Home. Kami tak lupa berdoa buat anak-anak Tuhan dan hamba-hamba Tuhan yang mengikuti Pray From Home dengan setia. Tuhan melindungi, Tuhan menyertai, Tuhan menguatkan, Tuhan memberikan penghiburan, bahkan Tuhan memberikan hikmat khusus di dalam mengarungi kehidupan setiap hari. Terima kasih Bapa. Kami berdoa buat bangsa negeri Indonesia, biarlah proses vaksinasi semakin banyak, baik yang dewasa maupun yang lansia, termasuk para remaja. Dan kami berdoa biar proses vaksinasi dapat merata di seluruh negeri. Dan kami juga berdoa biar proses tracing, testing itu pun makin banyak, dan biarlah angka orang-orang yang terkonfirmasi COVID-19 semakin sedikit di Indonesia. Biarlah Indonesia sembuh, Indonesia pulih, Tuhan memberikan hikmat khusus buat pemerintah. Dan kami berdoa biarlah ekonomi bergulir kembali, dan biarlah PPKM yang diberlakukan, biarlah minggu depan selesai tuntas. Terima kasih Tuhan. Biarlah bangsa negeri Indonesia, penduduknya disiplin menjaga protokol kesehatan.
disiplin menjaga kehidupan masing-masing. Terima kasih Bapa. Kami menyerahkan saudara-saudari kami yang tinggal di mancanegara. Biarlah dimanapun mereka berada, Tuhan memberikan perlindungan ekstra buat mereka. Malam ini kami mengangkat kedua belah tangan kami. Turunkan segala berkat-Mu yang terbaik buat setiap kami, baik keluarga kami, pekerjaan kami, pelayanan kami, rumah tangga kami, semuanya. Di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, di dalam nama Yesus kami bersyukur dan berdoa. Sama-sama katakan, amin. Tuhan perlindungan saudara, tetap tenang dan percaya kepada Tuhan. God bless you.